ngertiin kebutuhan properti kita? Tapi itu dulu, karena sekarang ada Pinhome, layanan untuk segala transaksi, mulai dari konsultasi, jual, beli, sewa, hingga perawatan properti. Pinhome adalah solusi terbaik yang memudahkan hidup kita dalam mewujudkan properti impian. Mau cari rumah, apartemen, ruko, kafling, ditambah konsultasi dengan agen properti berpengalaman gratis, semua bisa di Pinhome. Selain itu, di Pinhome kita terhubung secara menyeluruh dengan developer, bank, hingga notaris yang membantu proses pencarian hingga mengurus transaksi properti. Oh ya, kita juga bisa mendapatkan pendampingan mulai dari pemilihan properti sampai akad, agar tidak salah pilih. Oke-nya lagi, kita bisa mengajukan KPR melalui Pinhome ke banyak pilihan bank konvensional, syariah, maupun multi-finance. Transaksi di Pinhome 100% aman dan transparan. Kita bisa pantau semua prosesnya langsung dari smartphone. Selain menyediakan layanan properti, Pinhome juga menyediakan jasa perawatan rumah loh. Rumah berantakan atau baru pindahan, ada layanan Pinhome Home Service yang bisa diandalkan. Mulai dari jasa kebersihan rumah, cuci kendaraan, hingga servis AC, bisa dalam satu klik aja. Ingin lebih pintar dalam menentukan properti? Gabung aja ke komunitas Property Academy by Pinhome. Cuma di Pinhome, kita akan mendapatkan berbagai pelayanan super lengkap untuk transaksi properti. Jadi, percayakan saja segala urusan properti bersama Pinhome. Pinhome, pintar, jual, beli, dan sewa properti. Susah banget gak sih cari yang bisa ngertiin kebutuhan properti kita? Tapi itu dulu, karena sekarang ada Pinhome, layanan untuk segala transaksi, mulai dari konsultasi, jual, beli, sewa, hingga perawatan properti. Pinhome adalah solusi terbaik yang memudahkan hidup kita dalam mewujudkan properti impian. Mau cari rumah, apartemen, ruko, kafling, ditambah konsultasi dengan agen properti berpengalaman gratis, semua bisa di Pinhome. Selain itu, di Pinhome kita terhubung secara menyeluruh dengan developer, bank, hingga notaris yang membantu proses pencarian hingga mengurus transaksi properti. Oh ya, kita juga bisa mendapatkan pendampingan mulai dari pemilihan properti sampai akad, agar tidak salah pilih. Oke-nya lagi, kita bisa mengajukan KPR melalui Pinhome ke banyak pilihan bank konvensional, syariah, maupun multi-finance. Transaksi di Pinhome 100% aman dan transparan. Kita bisa pantau semua prosesnya langsung dari smartphone. Selain menyediakan layanan properti, Pinhome juga menyediakan jasa perawatan rumah loh. Rumah berantakan atau baru pindahan, ada layanan Pinhome Home Service yang bisa diandalkan. Mulai dari jasa kebersihan rumah, cuci kendaraan, hingga servis AC, bisa dalam satu klik aja. Ingin lebih pintar dalam menentukan properti? Gabung aja ke komunitas Property Academy by Pinhome. Cuma di Pinhome, kita akan mendapatkan berbagai pelayanan super lengkap untuk transaksi properti. Jadi, percayakan saja segala urusan properti bersama Pinhome. Pinhome, pintar, jual, beli, dan sewa properti. Oke, halo selamat malam semuanya. Kembali lagi kita hadir di acara webinar Property Academy by Pinhome. Oke, perkenalkan nama saya Raihan yang akan menjadi moderator pada webinar Bahas Tuntas Properti by Pinhome kali ini yang berjudul Jangan Salah Pilih, Yuk Ketahui Tips Cerdas Beli Properti Pertama Kali.
Nah, untuk webinar kali ini kita akan dipandu nih oleh Kak Vina Yenastri selaku ahli properti dari Pinhome. Oke, jadi selamat datang sekali lagi untuk semuanya. Mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman yang baru mengikuti kelas properti akademia yang diselenggarakan oleh Pinhome nih. Jadi mungkin aku pengen kasih tahu dulu nih, apa sih Property Academy? Jadi, Property Academy by Pinhome merupakan kelas online seputar dunia properti yang dirancang Pinhome sebagai media pembelajaran bagi masyarakat yang tertarik dengan dunia properti nih. Nah, jadi dalam setiap kelas Property Academy akan ada ahli dan tenaga profesional nih yang akan hadir sebagai pembicara untuk memberikan informasi dan pengetahuan aktual, terkini, dan komprehensif yang bisa teman-teman akses dengan gratis. Oke, menarik banget kan? Mungkin bisa dibantu deck-nya oleh operator terkait Property Academy. Nah, jadi kenapa sih kita harus belajar harus belajar gitu seputar dunia properti? Karena menurut data survei yang pernah dilakukan oleh tim survei Property Academy by Pinhome, hanya 18% calon pembeli properti yang memiliki seluruh pengetahuan yang cukup nih sebelum memutuskan untuk membeli properti. Padahal nilai pembelian properti kan harganya nggak main-main ya, bisa mencapai ratusan bahkan hingga miliaran rupiah gitu. Belum lagi kalau misalnya di sini teman-teman mengajukan skema cicilan tertentu yang mengharuskan komitmennya sampai 20 tahun. Nah, maka dari itu penting banget nih buat teman-teman daftar gitu atau menjadi member di Property Academy. Nah, mungkin bisa di next. Jadi, Property Academy memiliki komunitas nih yang bisa teman-teman bergabung nih melalui WhatsApp group maupun Telegram. Apa aja sih keuntungan untuk menjadi member Property Academy? Pertama, teman-teman akan mendapatkan akses eksklusif untuk melakukan konsultasi secara pribadi dengan tim ahli properti dari Pinhome. Dan yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan early access terkait informasi promosi dan properti eksklusif yang bekerja sama dengan Pinhome. Dan yang terakhir, teman-teman di sini dapat mengikuti kelas nih melalui webinar seperti ini maupun lewat IG Live dan juga berjejaring dengan sesama properti antusias untuk saling berbagi pengalaman. Oke, mungkin selanjutnya aku juga pengen kenalin nih kalau misalnya Pinhome baru aja ngeluncurin aplikasi yang bisa teman-teman download di Google Play Store maupun App Store. Mungkin bisa di next. Eh, Di next, oke. Nah, jadi, teman-teman bisa langsung scan aja QR code-nya melalui, layar yang tertera atau mungkin bisa langsung cari Pinhome gitu ya, di, App Store maupun di Google Play Store. Nanti akan ada seperti ini, teman-teman langsung bisa buka aja, setelah download langsung buka dan, registrasi di aplikasi Pinhome. Nah, kenapa sih teman-teman harus, download gitu aplikasi Pinhome? Karena di dalamnya banyak banget fitur-fitur menarik seputar properti yang bisa teman-teman akses. Yang pertama ada panduan dan konsultasi transaksi properti, khususnya untuk para first time home buyer nih yang masih bingung gimana sih cara beli properti gitu yang baik gitu. Dan selanjutnya juga terdapat banyak ribuan listing menarik, tentang, properti nih dan teman-teman bisa atur filternya, sesuai dengan preferensi teman-teman, mulai dari harga, lokasi, maupun preferensi lainnya yang, sampai kayak misalnya, apakah ada carport atau tidak, apakah memiliki water heater atau tidak, itu juga ada, bisa langsung diakses melalui, aplikasi Pinhome. Dan teman-teman juga, bisa, mengajukan KPR nih lebih mudah, melalui aplikasi Pinhome. Dan yang terakhir teman-teman juga bisa langsung, mmm mengakses layanan jasa kebersihan rumah tangga dan gaya hidup melalui, Pinhome Home Service yang ada di aplikasi Pinhome. Oke, mungkin, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung aja masuk ke sesi pemaparan materi, oleh Kak Vina Yenastri, dan materi ini seputar tips cerdas beli properti pertama pertama kali. Oke, aku juga mau ngingetin nih, buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh banget langsung masukin pertanyaannya di kolom Q&A karena, nanti di akhir sesi akan langsung ditanyakan dan akan dijawab juga oleh, Kak Vina, dan juga, aku juga pengen ngingetin nih, untuk teman-teman sekalian untuk stay tune karena di akhir nanti akan ada sesi kuis putar materi yang akan dibawakan Kak Vina nanti. Jadi ditunggu aja ya teman-teman karena akan ada hadiah saldo GoPay masing-masing sebesar 50.000 untuk 10 orang pemenang yang menjawab kuis paling cepat dan paling benar. So, simak materinya baik-baik ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Vina, kami persilakan. Oke, thank you ya Rehan.
Halo semua teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah senang banget kita hari ini bisa ketemu, belajar bareng lagi, sama-sama lagi. Hari ini aku mau sharing, boleh di-share dulu deck-nya? Oke, dari judulnya aja udah menarik banget ya, gimana supaya kita tuh nggak salah pilih membeli properti, apalagi yang pertama kali. Tipsnya tuh apa aja sebelum kita mencari atau memilih properti. Ini akan kita bahas di hari ini. Oke, boleh taruh next. Sebelumnya perkenalkan dulu, tadi udah dijelasin sedikit sama Rehan, aku Vina, merupakan salah satu ahli properti dan pembiayaan dari Pinhome. Pengalamanku sudah sekitar 8 tahunan ya di perbankan, dan selama 8 tahun itu juga full di mortgage. Jadi, mortgage ini lebih kepada transaksi jual beli properti, lebih transaksi untuk, banking ya, untuk kreditnya gitu, atau untuk take over, atau untuk refinancing dan lain-lain, gitu. Boleh kalau next? Oke, kita mulai masuk ke dalam materi pertama nih. Pada saat kita mau membeli properti, apa aja sih tahapannya, apa aja sih yang perlu kita lalui? Kadang untuk orang yang pertama kali banget atau mungkin saat ini udah berencana mau beli properti, tapi rencana itu baru mau dipenuhi atau targetnya itu masih 5 tahun lagi, masih 4 tahun lagi. Tapi kita harus tahu tahapannya seperti apa aja. Yang pertama adalah define. Di tahap ini kita udah mulai menentukan, pertama kriteria properti itu yang kita mau tuh seperti apa sih? Apa yang kita butuhkan kira-kira seperti apa? Jenisnya apa ya propertinya? Jenis-jenis properti ada macam-macam. Nanti akan aku bahas juga selanjutnya. Lalu berikutnya adalah menentukan budget. Budget ini juga harus sebenarnya ini juga menjadi poin dasar utama ya ketika kita mencari properti. Budget kita untuk beli properti berapa ya? Kemampuan kita untuk membeli properti berapa? Lalu kita hitung-hitung, udah mulai kita masuk ke tahap discovery. Nah, di sini kita sudah mulai mencari properti yang sesuai sama kriteria yang tadi kita butuhin, terus juga yang sesuai dengan budget kita, dan kita udah mulai urutin skala prioritasnya berdasarkan preferensi dari mencari properti. Karena untuk mencari properti itu kan ada yang jaraknya dekat, jaraknya lebih jauh gitu, atau ada yang aksesnya lebih sulit, itu ada macam-macam. Tapi ada prioritas, beberapa orang memiliki prioritas bahwa aku pengen rumahnya gede, nggak apa-apa jauh, nggak apa-apa, yang penting tanahnya luas. Ada beberapa orang yang seperti itu, dan ini tiap individu berbeda. Jadi kalian harus menentukan atau membuat skala prioritas masing-masing. Terus lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita udah mulai melakukan survei. Kita udah mulai pilih-pilih nih ya, dari tadi yang udah di tahap discovery ini kita udah mulai pilih, terus udah dapat kira-kira sekitar 5 properti nih yang sesuai sama kriteria kita, yang kita cari dari internet gitu ya, atau kita tanya-tanya sama agent properti, terus lalu di tahap ini kita udah mulai melakukan survei dari kelima properti. Udah mulai mempertimbangkan juga tiap aspek dari beberapa properti yang kita pilih dari kelima properti ini. Mana aja ya yang paling mendekati dengan kebutuhan kita, mana aja yang paling sesuai dengan yang kita perlukan. Lalu setelah tahap consideration ini, kita mulai masuk ke tahap negotiation. Negotiation ini adalah kita udah mulai memastikan harga ke si seller, ke si penjualnya. Gimana caranya? Kita harus tahu dulu nih harga pasnya atau harga wajar untuk properti ini tuh berapa sih? Karena kan kita nggak tahu, oh ini harganya kemahalan atau memang harganya memang harga pasar gitu. Kita harus cari tahu apakah properti ini sudah sesuai harganya yang dipasarin atau belum. Dan selanjutnya adalah kita bisa mencari properti lain di lokasi yang sama untuk mencari harga pembanding. Jadi misal properti yang A di lokasi Bogor misalkan, di perumahan yang sama misalkan. Terus kita cari lagi rumah yang lain di perumahan yang sama juga. Harganya nih kira-kira udah sama atau harga pasarannya udah sesuai atau ternyata rumah yang kita pilih udah di atas harga pasaran, berarti kita masih bisa nego harga. Berarti kita masih bisa dapat harga yang lebih murah dari harga yang dipasarkan oleh penjual. Nah, setelah tahap itu kita udah dealing, kita udah menemukan kesepakatan harga sama si sellernya, sama si penjual, lalu masuk ke dalam tahapan transaction. Nah, di tahapan transaction ini teman-teman udah harus mengetahui dulu nih jenis-jenis
atau metode pembiayaannya tuh apa aja. Ada kalau teman-teman sudah memiliki dananya mau pembelian cash berarti udah siap dananya itu untuk proses transaksi jual belinya. Atau teman-teman ternyata belum tahu nih ada metode apa aja, dan sini udah harus mulai menggali, udah mulai mencari tahu, dan juga udah mulai menentukan metode pembayaran kita nih nanti seperti apa ya. Apa kita mau KPR atau kita mau cash bertahap kalau memang pembeliannya dari developer, dan juga kalau dari developer ada metode pembiayaan apa aja yang disediakan sama developernya, dan dari situ teman-teman udah mulai menyesuaikannya sesuai dengan kemampuan kita, yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, baik yang sekarang ataupun masa depan, metode pembiayaannya yang mana. Lalu selanjutnya adalah post transaction. Post transaction ini kita udah akad kredit, propertinya udah kita miliki, udah bisa kita huni gitu ya propertinya, udah mulai melakukan pembayaran cicilan. Gimana caranya supaya cicilan kita ini nggak pernah telat, terus kita juga bisa tetap mengatur keuangan dengan menambah cicilan yang baru gitu ibaratnya ya. Terus bagaimana juga melakukan pelunasan cicilan yang kalau memang ada rezeki berlebih mau dilakukan pelunasan, gimana prosesnya atau gimana alurnya. Atau mungkin teman-teman ternyata mau beli properti lain, mau pindah, terus properti ini mau dijual, gimana nih transaksinya, gimana cara pelunasan ke banknya kalau teman-teman melakukan KPR untuk rumah ini. Oke, boleh tolong next. Ini adalah beberapa hal yang menjadi tantangan ketika para milenial mau membeli rumah atau mau membeli properti. Nah, sebenarnya tantangan ini banyak banget ya terdengar di luar sana. Bukan berarti dengan adanya ini kita langsung mundur. Gitu ya. Tantangan ini bukan berarti bikin kita mundur, tapi bisa harus kita lewatin. Ada jalannya untuk lewatin itu. Yang pertama, tantangannya adalah pekerjaan tetap dan pendapatan tetap. Banyak banget ada yang bilang, kenapa sih KPR, saya mau beli rumah, terus saya mau KPR, tapi nggak punya pekerjaan tetap, pendapatan pun juga nggak tetap. Padahal setiap bulan tuh memiliki penghasilan, tapi nominalnya tuh nggak pasti, angkanya kadang lebih besar, kadang lebih kecil dari yang biasanya, gitu. Terus juga pekerjaanku ini adalah freelancer, dan misalkan pekerjaan lain yang bukan memiliki bekerja sebagai karyawan di perusahaan yang memiliki surat keterangan kerja seperti itu. Nah, dari situ teman-teman sebenarnya bukan nggak bisa mengajukan KPR, bisa banget ya. Jadi teman-teman memang ada beberapa bank yang memiliki peraturan yang seperti itu, tapi ada juga bank yang memang memberikan keringanan dan kemudahan dengan kondisi si calon nasabahnya yang kondisi pekerjaannya tidak tetap atau penghasilan tidak tetap. Itu bisa, asal dibuktikan. Buktikannya seperti apa? Dari rekening korannya memang terlihat ada mutasinya. Terus juga kalau freelancer bisa diselampirkan juga kontrak-kontrak kerjanya dengan siapa, terus juga misalkan ada invoice-nya, bisa dibuktikan juga dengan mutasi transaksi di rekeningnya, itu bisa menjadi penguat ketika kita melakukan proses KPR di bank. Terus yang berikutnya adalah lokasi. Nah, biasanya di masa-masa sekarang ini ya, para milenial juga udah tahu, aduh kalau rumah jauh kayaknya kecapean di jalan gitu. Pengennya beli rumah tapi udah di pusat kota atau mau rumahnya tuh deket sama kantor, nggak perlu capek-capek naik turun kendaraan umum. Jadi udah deket dan nggak habis waktunya di jalan. Itu benar, itu bagus gitu pilihan seperti itu. Tapi kadang udah kebentur lagi sama harga. Ketika kita udah mau pilih properti di pusat kota, artinya harganya udah cukup tinggi. Lalu gimana dong nih caranya? Gitu. Nah, kalau misalnya harga udah cukup tinggi, artinya gimana? Apa kita nggak usah properti sampai nanti itu juga nggak mau dong seperti itu. Mungkin teman-teman bisa memilih yang pertama apartemen. Apartemen itu dia dengan lokasi di pusat kota, harganya udah cukup terjangkau. Lalu bisa juga teman-teman membeli properti di pinggir kota, nggak usah di pusat kota, nggak apa-apa. Tapi aksesnya mudah, aksesnya tuh gampang ke kota. Misalkan aksesnya tuh gampang ke daerah pusat gitu. Misalnya dekat sama tol, kalau mau naik kendaraan umum dekat dengan stasiun, jadi memudahkan juga. Bukan berarti jauh, terus juga langsung mundur gitu lah. Masih banyak aksesnya menuju ke pusat kota, tempat yang sering teman-teman datengin, baik ke kantor ataupun
jalan sama teman-teman, gimana, nongkrong di mana gitu kan. Lalu berikutnya lagi adalah masalah di gaya hidup. Nah, biasanya kalau masalah gaya hidup ini adalah kebanyakan pendapatannya itu dialihkan atau kebanyakan keluarnya untuk memenuhi gaya hidup dibandingkan untuk menabung. Kebanyakan lebih memilih untuk ngopi-ngopi yang mahal-mahal itu ya, sehari, 2 hari, 3 hari selama seminggu itu udah berapa kalau dihitung-hitung. Itu bisa dipakai untuk menabung, bisa untuk nambah-nambahin teman-teman untuk beli properti, untuk nambahin DP-nya. Dan yang berikutnya adalah mindset bahwa papan itu bukan sebagai kebutuhan primer. Papan di sini dalam artian adalah rumah ya. Jadi berpikiran bahwa ya udah deh nggak apa-apa, ngontrak juga nggak apa-apa, nyewa properti juga nggak apa-apa. Jadi nggak diutamakan untuk membeli properti. Sebenarnya menyewa atau ngontrak itu bukan hal yang salah, itu benar gitu ya. Tapi teman-teman ada baiknya juga mulai memikirkan bahwa memiliki itu juga lebih bagus loh, atau mungkin bisa dibilang bisa berupa menjadi investasi juga kalau teman-teman memiliki properti dibandingkan dengan teman-teman hanya menyewa, membayar, tapi udah selesai sewanya teman-teman tidak memiliki properti tersebut. Nah ini beberapa tantangan yang memang sering terjadi dan kadang bisa bikin orang yang mau beli properti malah jadi mundur. Nah, ini aku kasih tahu banyak banget jalannya. Jadi jangan sampai kita udah berencana mau beli properti, ketemu tantangan ini terus langsung. Boleh tolong next? Oke. Di sini adalah tahapan ketika kita sudah mendapatkan nih kira-kira oke nih budgetku kira-kira sekian. Tadi kan di awal aku udah info bahwa ada orang yang kepengen punya rumah dengan luas tanah besar. Nggak apa-apa deh dia jaraknya jauh, nggak apa-apa. Tapi ada juga orang yang pengen punya rumah dekat kemana-mana, rumahnya kecil atau tanahnya kecil, itu nggak apa-apa. Nah, ini adalah prioritas tiap orang yang berbeda-beda. Di sini aku kasih 5 preferensi untuk menentukan prioritas. Mungkin di luar 5 ini teman-teman punya lagi tambahannya boleh gitu ya, boleh ditambahin sesuai dengan preferensi masing-masing. Tapi yang di sini pertama adalah lokasi. Tadi lokasinya pengennya dekat sama tempat yang sering didatangin. Terus yang kedua, luas tanah atau bangunan. Pengennya luasnya yang besar, pengennya luas tanahnya yang lebar. Jadi sewaktu-waktu bisa ditambahin lagi bangunannya menjadi rumah tuh. Yang berikutnya lagi pengennya tuh ada fasilitas yang udah lengkap ada sport clubnya, lengkap dengan apa namanya ada kolam renangnya, semuanya tuh lengkap, perbelanjaan juga dekat. Dan yang berikut lagi pengennya aksesnya tuh juga mudah, pengennya tuh dekat sama tol. Terus kalau mau naik kendaraan umum sama stasiun juga dekat dan nggak apa ya ketika kita naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi itu juga nggak merepotkan. Ada orang yang beranggapan atau memilih prioritasnya di situ. Atau ada juga yang menganggap atau prioritasnya dia di lingkungannya. Dia pengen lingkungannya tuh yang seger gitu ya, yang asri, yang luas, terus ada tempat bermainnya, terus juga udah hijau-hijau, taman-taman, udah karena ketika kita tinggal, ketika kita pulang dari kerja ngelihat pemandangan atau ngelihat suasana yang adem itu pasti perasaan juga akan lebih tenang juga, akan lebih nyaman juga gitu ya. Nah, dari kelima preferensi ini, teman-teman udah mulai menentukan prioritasnya apa ya nomor satu buat aku. Bisa juga buat aku berbeda sama buat teman-teman gitu ya. Mana prioritasnya? Kalau aku mungkin prioritasnya adalah pengen yang aksesnya dekat, nggak apa-apa rumahnya luasnya apa namanya nggak besar, terus dia lokasinya lebih jauh, nggak apa-apa, tapi yang penting dia aksesnya dekat. Ada seperti itu. Nah, dari kelima ini urutin, mana yang nomor satu, mana yang nomor terakhir. Lalu dari list properti yang teman-teman pilih, teman-teman tandain, teman-teman checklist. Oh, rumah yang A, lokasinya dia dekat, dapat checklist 1. Tapi luas tanahnya kecil, berarti dia nggak dapat poin. Gitu. Nah, dari situ teman-teman udah mulai memilah dari 5 properti yang tadi kita cari, udah mulai mengerucut dari angka jadi 2 atau jadi 3 atau malah jadi 1 itu menjadi properti pilihan teman-teman. Gitu. Jadi untuk membeli properti nggak serta-merta cuma ngeliat oh yaudah harganya cocok terus rumahnya gede udah nggak apa-apa tapi lupa ngelihatnya bahwa di sini ternyata jauh ya dari kemana-mana terus juga
macet, baru keluar komplek aja udah macet, udah capek, mau pulang juga rumahnya udah kelihatan nih, kompleknya udah kelihatan, tapi macet banget, nggak bisa, masih 10 menit lagi kalau naik kendaraan ke sana, padahal udah kelihatan jalan kaki, kan nggak mau seperti itu, nggak mau nyesal hal itu terjadi. Jadi perlu dilakukan prioritas mana yang menjadi utama untuk teman-teman. Dan balik lagi, itu bisa untuk kita dapatkan ketika kita survei, kita ngecek, kita cari tahu tentang si properti. Oke, level next. Ini adalah tipe-tipe properti dan karakteristiknya. Tadi kan aku bilang mau menentukan nih propertinya maunya apa ya, karena ada 2 macam nih properti hunian dari sini. Sebenarnya jenis properti ada banyak, tapi untuk hunian itu jadi 2, ada rumah tapak dan juga ada apartemen. Rumah tapak itu dia memang lebih mahal dibandingkan dengan apartemen. Ya, kita bahas satu-satu dulu dari rumah tapak. Dia harganya memang relatif mahal. Terus bangunannya dia lebih luas dibandingkan dengan apartemen dengan harga yang sama dan lokasi yang sama ya. Kalau mau membandingkan properti itu harus apple to apple. Jadi harus ngelihat harganya sama-sama 500 juta nih. Lokasinya dilihat juga. Kalau lokasinya di Karawaci ya udah cari rumah yang perbandingannya di Karawaci juga atau cari apartemen yang perbandingannya di Karawaci juga gitu. Terus untuk rumah-rumah baru itu biasanya jaraknya jauh dari pusat kota. Jadi jaraknya udah di pinggir kota, sehingga daerah-daerah itu akan menjadi area yang berkembang. Jadi developer itu mencari lokasi atau dia punya lokasi, dia mendirikan bangunan di situ, mendirikan perumahan, dan dia akan mengembangkan lokasi itu. Terus biaya maintenance-nya memang lebih mahal. Kenapa? Karena untuk rumah kita harus menyiapkan uang atau dana tak terduga. Untuk apa? Karena rumah ada untuk perbaikan-perbaikan. Terus kita nggak tahu tiba-tiba ada bocor, ada kerusakan apa, dan itu kita harus standby, kita harus siap dananya untuk perbaiki. Lalu rumah itu kita memiliki status kepemilikannya ini untuk rumah beserta tanahnya. Jadi tanah beserta bangunan di atasnya. Sedangkan kalau apartemen itu kan hanya unit kita aja. Jadi bidang tanah itu ya udah itu menjadi milik kita. Tuh. Untuk rumah tapak dia ada modelnya, ada yang baru tipenya ya, ada rumah baru, ada rumah second. Rumah baru pun juga ada yang ready itu udah siap huni, udah jadi dari developer nih, kita beli dari developer, rumahnya udah jadi, udah bisa siap huni, atau rumah baru yang masih inden. Jadi pas kita beli rumahnya ini masih proses pembangunan. Bisa kita tanya sama developernya, kira-kira serah terimanya berapa tahun. Macam-macam, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi teman-teman bisa lihat gitu, bisa cari tahu dulu. Apalagi kalau untuk cari rumah dari developer, bisa tanya rumah ini udah ready, udah siap huni, serah terima, atau masih inden. Terus selanjutnya adalah rumah yang kita bangun sendiri. Teman-teman punya kaveling, terus mulai ngebangun rumah sendiri, mulai ngedesain dari bentuk rumahnya udah teman-teman bisa sesuaikan sama kebutuhan. Cuma sayangnya kalau untuk bangun sendiri ini pertama butuh waktu ekstra. Terus tenaga ekstra juga karena kita harus sering-sering ngeliatin, kita harus sering-sering pantau, dan kadang memang biayanya itu tiba-tiba over budget dibandingkan dengan kita cuma budget untuk membeli rumah, kita ngebangun rumah, gitu kadang suka over budget. Lalu berikutnya adalah hunian selanjutnya ada di apartemen. Apartemen itu dia harganya relatif lebih terjangkau, seperti yang tadi aku bilang, karena kondisinya ini si apartemen luasnya juga lebih sempit. Bangunannya tuh untuk unitnya juga lebih sempit. Banyak apartemen-apartemen yang dekat sama pusat kota. Banyak juga yang memiliki akses mudah mau kemana-mana. Lalu fasilitasnya itu juga sudah lengkap. Biaya maintenance juga udah dari pengembangnya udah kita langsung bayarkan tiap bulan. Jadi kalau ada kerusakan, kebocoran, kita tinggal lapor sama si pengembangnya. Terus secara fasilitas udah lengkap, biasanya udah ada sport club-nya, terus udah deket juga sama mall. Ada juga ya apartemen yang memang dia di atas mall, terus juga dekat sama pusat perbelanjaan, itu sangat memudahkan banget. Dan apartemen ini untuk kepemilikannya, status kepemilikannya hanya unit aja. Apartemen juga ada yang baru, ada juga yang second. Yang baru itu juga ada yang model inden, ada juga yang ready.
Apa sih bedanya properti baru sama properti second? Cara tahunya tuh gimana sih? Properti baru adalah properti yang kita beli langsung dari si pengembang atau si developer. Nah, kalau kita belinya udah dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, itu dianggap rumah second. Walaupun rumah itu belum pernah dipakai sama sekali ya. Walaupun rumah itu benar-benar masih fresh, masih baru, masih grass gitu ya. Tapi kita belinya tuh udah bukan dari si developer, udah dari tangan kedua. Itu udah kita anggap sebagai properti second. Oh, tolong next. Nah, untuk properti baru dan second, ini perbedaannya biasanya udah desainnya tuh udah yang terbaru kalau untuk rumah-rumah atau apartemen yang baru. Udah one gate security system dan opsi pembiayaannya tuh lebih banyak dibandingkan teman-teman membeli properti yang second. Harganya itu biasanya lebih mahal kecuali propertinya masih di tahap konsep atau inden. Jadi rumah atau properti yang masih tahap inden itu harganya masih harga awal dari developer. Nah, harga awal itu biasanya harganya masih murah. Kalau nanti berapa bulan lagi itu harganya udah makin tinggi, makin tinggi. Jadi biasanya banyak banget orang yang memang ketika dia beli properti dia belum berencana langsung menempati, ya udah berarti dia langsung bisa cocok pilihnya si properti inden ini. Kalau untuk yang second, properti ini lokasinya udah lebih strategis. Dia udah lokasinya udah dekat pusat area-area yang memang udah berkembang gitu. Penawaran harganya juga lebih fleksibel, kita bisa negosiasi harga langsung sama si penjualnya. Lalu luasnya sama dibandingkan rumah atau properti yang baru, tapi harganya relatif lebih murah. Kenapa? Karena dari usia bangunannya juga berbeda. Usia bangunannya udah lebih lama dong kalau yang second. Komunitas lingkungan juga sudah terbentuk, tetangga-tetangganya udah ada penghuni-penghuni lainnya, dan gak jarang juga ya rumah second itu kadang membutuhkan renovasi tambahan. Tapi balik lagi tergantung sama si kondisi rumahnya. Jadi ada juga orang yang pengen ngerenov rumah ketika udah beli, pengen renov, pengen ganti deh ruangannya atau taman belakangnya mau diganti atau mau dicat ulang, itu bisa. Ada juga yang seperti itu. Jadi kenapa dibilang rumah second ada biaya tambahan lagi. Tapi nggak jarang juga ketika orang beli rumah second, dia udah bisa langsung tepatin karena rumahnya udah rapih gitu, nggak ada yang perlu diperbaiki lagi. Ada yang seperti itu. Oke, boleh tolong next. Gimana caranya ketika kita mau nentuin budget properti berdasarkan kemampuan kita? Karena kan kita nggak tahu nih, kira-kira kita cuma tahu bahwa kita sanggup mencicil tiap bulan di angka 5 juta misalnya. Terus kira-kira aku tuh punya uang cash atau punya tabungan sekarang tuh sebesar 60 juta. Nah, dengan uang ini aku bisa muterin atau aku bisa mendapatkan properti di harga berapa ya? Karena kan dengan sanggup mencicil 5 juta per bulan, nanti kita tahu nih, rencananya nanti adalah membeli properti dengan KPR dan nyicil ke bank. Artinya kita tiap bulan akan bayar 5 juta, kita mampu membayar 5 juta tiap bulan. Nah, cara perhitungannya, simpelnya sih seperti ini ya, untuk teman-teman bisa tahu berapa harga properti yang pas. Misalnya nih teman-teman bisa lihat dari kalkulator mortgage gitu ya, bisa cari dengan cicilan 5 juta, terus kondisi bunganya itu adalah 7%, kira-kira plafon yang bisa dikasih sama bank itu berapa ya? Atau utang pokoknya itu berapa? Itu di angka sekitar 553 juta. Dengan asumsi cicilannya antara 15 sampai 20 tahun. Terus teman-teman punya tabungan saat ini sebesar 60 juta. Lalu kalau 60 juta ditambah 553 juta, teman-teman kira-kira bisa beli properti yang harga berapa ya? Gitu. Jadi di sini aku gambarin cara kasarnya itu di angka 500 sampai 650 juta. Kenapa? Karena teman-teman harus memperkirakan biaya-biaya pembelian properti, ada biaya apa aja, ada BPHTB, kalau KPR ada biaya KPR-nya, itu yang harus disiapin juga di dana awal ketika teman-teman membeli properti. Lalu juga mungkin ketika proses itu teman-teman sudah memiliki tabungan lebih lagi sehingga si cash yang tadi 60 juta udah bisa bertambah lagi. Ini adalah proses awal untuk mengetahui
budgetnya atau kemampuannya itu berapa ya kita untuk membeli properti. Oke, boleh kalau next. Nah, kalau teman-teman ribet kayak cara yang tadi gitu ya, misalkan aduh bingung deh ini caranya ngitungnya gimana, gampang banget. Jadi teman-teman bisa download aplikasi Pinhome. Nah, di aplikasi Pinhome ini setelah teman-teman registrasi bisa langsung pilih ke menu cek budget ideal. Di dalam menu ini langsung teman-teman bisa masukin nih, kira-kira ada pertanyaannya, berapa cicilan yang kira-kira bisa kamu bayarkan untuk membeli properti ini nih. Untuk sekarang beli properti, dengan asumsi teman-teman tetap membayar cicilan yang sedang berjalan saat ini ya. Misalkan teman-teman punya cicilan kendaraan gitu. Nah, nanti untuk membeli properti lagi, kira-kira bisa nambah cicilan lagi dalam 1 bulan tuh berapa ya dengan income yang teman-teman miliki. Nah, misalkan teman-teman masuk ini, nominalnya di 5 juta rupiah. Oke, boleh tolong next. Lalu selanjutnya adalah mulai ditanya lagi, berapa dana yang kamu siapin sekarang atau dana cash yang kamu miliki sekarang itu ada berapa. Lalu masuk deh 60 juta yang tadi yang tadi sebelumnya aku info, misalkan punya dana saat ini 60 juta. Nah, berdasarkan hitungannya dari Pinhome, itu ada di angka 650 juta budget untuk membeli properti. Ini adalah masih perhitungan dengan DBR yang kasar ya, jadi tanpa menghitung hutang atau tanpa menghitung tanggungan teman-teman saat ini, tanpa menghitung kewajiban teman-teman yang saat ini berjalan, ini adalah perkiraan budget teman-teman untuk mencari properti di harga 650 juta. Jadi nggak usah ribet-ribet, nggak usah bingung hitungnya sendiri-sendiri satu-satu, bisa dari aplikasi Pinhome, tinggal dimasukin aja angkanya, nanti biarin aplikasinya yang ngitung sendiri, keluar deh angkanya, terus tinggal cari, dari situ juga teman-teman bisa langsung cari propertinya yang angkanya segini, dapat properti yang mana ya, tipenya yang apa, terus jenisnya kayak gimana, bisa diatur juga lokasinya mau di daerah mana. Oke, boleh next. Oke, saat ini kita udah mulai memasuki ke jenis-jenis pembiayaan untuk pembelian properti. Ketika kita mau beli properti kan tadi aku udah bilang, udah mulai mikirin mau bayarnya pakai cara apa. Nah, mau bayar pakai cara apa, kita harus tahu dulu dong penawarannya atau jenis-jenis pembiayaan properti ini ada apa aja. Di sini ada 4 metode pembiayaan. Yang pertama ada cash keras, ada cash bertahap, ada KPR, ada cicilan multi finance. Yang pertama dulu deh, cash keras. Cash keras itu artinya kita melakukan pembayaran langsung seluruhnya pada batas waktu yang udah disepakati. Baik teman-teman beli propertinya primary atau baru atau second, ini ada metode ini, cash keras. Dia lebih praktis dan biasanya ada potongan harga sekitar 10-15% dari harga price list-nya atau dari harga yang disepakati. Kalau teman-teman melakukan pembayarannya dengan cash keras. Terus juga nggak ada dana atau tenaga tambahan lagi nih untuk proses atau pengajuan administrasi. Nggak ada, kalau KPR kan ada namanya biaya KPR, provisi, dan lain-lain. Kalau untuk cash keras itu nggak ada. Sayangnya, untuk kekurangannya itu mengeluarkan dana yang cukup besar dalam satu waktu. Jadi memang udah harus dipersiapkan dananya. Jadi udah ditentukan, udah diperhitungkan dulu matang-matang dari awal. Terus berikutnya adalah cash bertahap atau tunai bertahap. Cash bertahap ini ada kalau teman-teman melakukan membeli properti dari developer. Dan balik lagi, tanya ya ke developernya, punya metode cash bertahap atau enggak. Jadi cash bertahap ini atau tunai bertahap merupakan gabungan antara cash keras dan juga cicilan. Cicilannya itu sekitar 30-50% dari harga properti dan waktunya itu enggak lama. Waktunya memang cuma 3 tahun sampai 4 tahun lah paling enggak dari si developer ini. Bayarnya langsung ke si developer, ke si pengembang. Kelebihannya adalah ketika kita melakukan cash bertahap atau cicil ke developer, ketika bunga naik atau bunga turun gitu ya, ada perubahan bunga, kita tidak akan mempengaruhi biaya atau bayar cicilan kita setiap bulannya. Dan nggak ada proses pengajuan ke administrasi. Mirip dong kayak si cash keras tadi. Jadi kita udah nggak perlu yang namanya free checking, nggak perlu namanya cek keuangan, gitu. Jadi dari cicilan aja ke developer. Kekurangannya, karena jangka waktunya terbatas, artinya teman-teman harus memilih nih, mau cicilannya yang ringan atau mau cicilannya yang besar.
Kalau mau cicilan yang ringan, artinya teman-teman harus melakukan DP atau membayar DP yang besar. Di sini kan tadi dibilangin jumlah cicilan antara 30-50% dari harga properti. Berarti DP-nya harus 70%, supaya cicilannya cuma 30% aja. Atau malah sebaliknya, teman-teman bisa mencicil dengan nominal yang besar, tapi untuk cash-nya saat ini untuk DP belum ada atau cukup. Ya udah, teman-teman bisa dibalikin nanti, DP-nya dikurangin, cicilannya yang buat lebih besar setiap bulannya. Terus selanjutnya adalah KPR. KPR ini adalah metode yang banyak dipilih, terutama bagi kaum millennials, baik untuk pembelian properti baru atau properti second. Karena pembayaran cicilannya ini adalah jangka waktunya tuh panjang, bisa sampai 15 sampai dengan 20 tahun. Dan kita membeli properti itu yang akan dijaminkan ke bank. Itu akan digunakan untuk jaminan bank untuk memberikan plafon kredit ke kita dan kita mencicil setiap bulannya. Biasanya nominalnya itu akan lebih rendah kalau dibandingkan dengan cash bertahap. Kenapa? Ya karena tenor atau jangka waktunya itu lebih panjang. Dan ketika kita melakukan pembelian properti, terutama untuk properti second, untuk kita prosesnya pakai KPR, si banknya ini tuh udah ngecek secara menyeluruh bagi data kita, terus juga untuk si kolateralnya atau si properti yang mau kita beli itu udah dicek sama banknya. Appraisalnya, sertifikatnya itu sudah dicek. Dan kekurangannya memang ada pembengkakan biaya karena bunganya itu mempengaruhi juga sama si tenornya yang panjang. Jadi semakin panjang tenornya, ya artinya bunga yang kita bayarkan semakin besar juga, atau semakin banyak bunga yang kita bayarkan. Lalu selanjutnya adalah proses pengajuan dan administrasi yang cukup panjang. Jadi ketika kita melakukan KPR atau mengajukan KPR di bank, akan ada proses checking, analisa keuangan, appraisal untuk rumah second gitu ya. Appraisal itu adalah rumahnya akan dinilai oleh bank, kira-kira berapa ya harga yang ditaksir oleh bank untuk rumah ini, sehingga bank bisa mengeluarkan kredit yang bisa dikasih ke si nasabahnya tuh cocoknya berapa untuk harga rumah ini. Itu prosesnya memang agak lebih panjang. Tapi bank sekarang juga untuk proses itu bisa cepat kok, bisa juga yang sampai 5 hari udah akad, ada juga yang seperti itu. Jadi jangan sampai langsung mundur juga gitu. Lalu berikutnya ini ada yang baru namanya cicilan multi finance. Nah, cicilan multi finance ini adalah skema pembayaran yang kita caranya tuh sama-sama mencicil, tapi kita bayarnya ke perusahaan multi finance. Nah, ada beberapa yang sudah nih, jadi ada developer yang memang sudah memberikan metode pembiayaan seperti ini. Mirip cicilannya seperti cash bertahap gitu ya. Kalau cash bertahap kan kita nggak menggunakan bank. Kalau cicilan multi finance kita menggunakan pihak ketiga, tapi tenornya bisa lebih panjang. Dan biasanya ini cocok banget untuk orang-orang yang kriterianya itu tidak bankable gitu ya. Jadi misalkan yang slip checking-nya bermasalah atau ternyata dia memiliki penghasilan tapi tidak tercermin di rekening. Dia punya penghasilan tapi selama ini transaksinya kebanyakan cash dan tidak tercermin di rekening. Itu akan sulit ketika kita ngajuin KPR di bank. Tapi dengan cicilan multi finance ini itu bisa sangat banget bisa dibantu gitu. Jadi kita nyicil ke si perusahaan multi finance. Prosesnya cepat dan juga mudah. Dan dia tenornya juga bisa panjang ya, bisa sampai 20 tahun juga. Cuma kekurangannya adalah yang pertama biasanya bunganya memang lebih tinggi dibandingkan dengan KPR. Dan juga hanya untuk properti-properti tertentu. Jadi kalau teman-teman beli propertinya second ya nggak bisa cari multi finance untuk membayarkan ini gitu, membayarkan rumah ini, atau teman-teman bisa ngelihat dari si multi finance-nya ini dia punya list properti di mana aja yang bekerja sama, jadi teman-teman bisa mencari dari situ. Atau dari developer ada juga loh yang udah menyediakan cicilan multi finance ini, berarti teman-teman bisa memanfaatkan metode pembiayaan ini. Oke, boleh tolong next. Nah, ini adalah biaya-biaya yang tadi aku bilang. Kenapa sih kalau untuk beli properti kita tuh harga 650 juta, terus kita mau DP 15% gitu ya. Cuma nyiapin uang 15% aja tuh, cuma nyiapin uang 97.500.000 doang untuk beli properti biaya awal. Nah, itu nggak boleh ya, teman-teman. Jadi benar-benar ketika mau beli properti, siapin dana itu kurang lebih 25% dari harga properti. Biayanya apa aja sih? Ini asumsi DP-nya teman-teman adalah di 15%.
Rumah harga 650 juta, bayar DP 15%. Terus ada biaya BPHTB, biaya pengalihan hak tanah dan bangunan, atau biasa dibilang biaya pajak, pajak jual beli, pajak membeli properti, itu kurang lebih 5%, itu adalah di 32 juta. Terus nanti ada lagi biaya AJB, biaya akte jual beli, ada biaya balik nama sertifikat untuk notaris gitu ya, itu kurang lebih 1%. Dan selanjutnya ada namanya biaya administrasi dan provisi KPR. Biaya-biaya KPR ini juga tetap ada asuransi, ada biaya provisi, ada biaya administrasi, dan lain-lain, itu di antara 2-4%. Nah, kalau di total itu adalah sekitar 25% dari harga properti. Angka ini bisa kok di bawah, bisa aja realnya nanti di bawah 25% itu bisa, atau mungkin bisa juga di atas 25%. Gitu. Jadi makanya teman-teman harus menyiapkan dana paling nggak 25% dari harga properti di awal untuk membeli si properti ini. Gitu. Oke, boleh tolong next. Setelah kita mencari tahu jenis propertinya, tipe propertinya, terus sudah punya budget dengan kemampuan kita sekarang, propertinya itu cocoknya di harga berapa. Nah, sekarang gimana kita membuat strategi keuangan supaya 4 tahun lagi, di planning kita nih 4 tahun lagi bisa beli nih propertinya. Mulai kita hitung nih, atau mulai menuliskan strategi keuangan yang matang, yang pas, supaya ketika waktunya datang, kita udah bisa mencapai itu, kita udah bisa membeli propertinya. Di sini misalkan, kita ketika mau membeli properti, di awal tadi kan dihitung harganya, kita di awal harus punya dana sekitar 156 juta. Nah, kondisi saat ini memiliki tabungan di 60 juta, berarti punya gap sekitar 62% dari dana yang seharusnya kita keluarkan di awal. Dari gap ini, gimana caranya? Kita harus membuat strategi supaya kita bisa kumpul selama 4 tahun di 96 juta ini. Gimana? Mungkin kita bisa nambahin tabungannya, atau kita bisa melakukan investasi lain, terus juga bisa meningkatkan penghasilan, buat cari kerjaan tambahan juga untuk nambah tabungan. Banyak banget caranya. Terus juga berikutnya lagi untuk cicilan. Nah, cicilannya itu adalah 5 juta nih, kira-kira ya. Tapi secara penghitungannya, cicilan itu cuma boleh 30% dari penghasilan kita. Taruh misalkan bulanan ini kita dapat 10 juta tiap bulannya, memiliki penghasilan 10 juta. Bulan kita udah mulai nabung nih, nabung 3 juta, 3 juta, 3 juta tiap bulan. Nah, kira-kira masih kurang 40% lagi atau 2 juta lagi supaya mencapai 5 juta tiap bulan, supaya mencapai pengeluaran kita tuh udah terbiasa mengeluarkan atau menabung 5 juta per bulan. Jadi ketika mau KPR nanti nggak kaget lagi ngeluarin uang 5 juta untuk membayar cicilan. Nah, di 2 juta ini, gap 2 juta ini gimana caranya supaya bisa terpenuhi? Ya udah, berarti dari penghasilan teman-teman bisa menghemat pengeluarannya. Bisa nabung lebih banyak lagi, tingkatin penghasilan lagi. Nah, dari sini teman-teman udah nulisin goals-nya tuh apa dan gimana caranya kita untuk mencapai goals itu. Gitu. Supaya 4 tahun ke depan udah dapat nih propertinya, kita udah bisa beli propertinya, dengan harapan pasti kan ada peningkatan penghasilan, ada peningkatan tabungan juga dari yang teman-teman miliki saat ini. Oke, boleh tolong next. Nah, selanjutnya adalah kesalahan ketika membeli properti di usia muda yang bikin kita tuh nyesel. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Jangan sampai teman-teman udah beli properti terus nyesel karena nggak melakukan pengecekan lagi, nggak melakukan survei lagi gitu ya, langsung buru-buru gitu. Yang pertama, nggak melakukan riset yang cukup sebelum membeli properti. Jadi aku bilang nggak cek dulu, ternyata aduh lokasinya nih macet banget di sini ya, nyesel deh beli rumah di sini gitu. Nggak ngecek itu semua, nggak ngecek lingkungannya, cuma ngelihat dari rumahnya aja. Terus yang kedua, membeli properti tanpa tujuan yang jelas. Biasanya cuma karena adanya tekanan sosial dari lingkungan. Misalnya kayak dibilangin, udah beli properti loh, umurnya masih 22 tahun udah punya properti. Masa kamu nggak punya properti? Masa kamu belum beli properti gitu. Jadi cuma karena ditekan seperti itu, ya udah langsung nunjukin aku bisa lo beli properti, tapi nggak banyak cari tahu juga, main langsung beli aja.
Terus ketika membeli properti nggak punya tabungan dan nggak punya investasi, jadi habis semuanya untuk membeli properti. Sehingga misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita udah nggak punya tabungan lagi, nggak punya emergency money lagi untuk nutupin itu. Terus berikutnya adalah tidak mengecek kondisi keuangan dan nggak menyiapkan dana ekstra. Jadi kayak tadi aku bilang, biaya-biaya di awal itu ada kemungkinan loh berubah, ada kemungkinan tadinya kita harus nyiapin 25%, ternyata harusnya keluar menjadi 30%. Apa aja sih yang bisa bikin itu berubah? Pertama, bisa aja nilai appraisal rumahnya nggak sesuai sama harga transaksi gitu ya. Dari banknya memberikan plafon lebih kecil. Yang tadinya dari bank itu bisa ngasih plafon di 85%, which is kita DP-nya di 15% ya. Tapi ternyata pas dihitung-hitung kok plafon dari banknya berkurang ya, ada penurunan plafon, sehingga DP kita harus bertambah ke si penjualnya. Nah ini yang teman-teman kadang suka ngepas nyiapin dana di awal, nggak nyiapin dana ekstra, dari sini masalahnya. Terus juga berikutnya adalah cuma memikirkan jangka pendek, cuma mikirin udah deh penting punya properti deh, nggak apa-apa punya properti sekarang. Terus nggak mikirin ternyata aduh jauh ya dari tempat kerja, aduh ternyata macet ya, aduh ternyata naik kendaraan umum juga susah ya, nggak ada di sini. Nah itu juga jangan sampai terjadi karena buru-buru, nggak banyak riset dan bikin kita nyesel ketika membeli properti. Karena untuk sebagian orang membeli properti itu adalah pembelian dengan jumlah yang terbesar dan komitmen terpanjang selama hidup gitu ya. Untuk sebagian orang ada yang berpikir atau ada yang merasakan seperti itu. Salah satunya aku ya, aku juga merasakan seperti itu ketika membeli properti itu adalah jumlah yang terbesar gitu dan juga komitmennya butuh waktu yang panjang karena untuk mencicil bisa aja 10 tahun itu panjang loh gitu. Dan ini jangan sampai terjadi sama kita. Oke, boleh next. Ternyata udah habis. Sekian dari aku, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat dan bisa diterima sama teman-teman semuanya. Kalau ada yang bertanyakan boleh masuk ke kolom Q&A. Terima kasih, aku kembalikan lagi ke Rehan. Oke, terima kasih banyak Kak atas presentasinya. Menarik banget nih ya seputar tips pembelian properti pertama kali nih. Sampai udah banyak juga nih pertanyaan yang udah diajuin teman-teman di kolom Q&A. Mungkin kita bisa langsung aja kali ya ke sesi Q&A. Oke, mungkin akan aku pilih beberapa pertanyaan yang mungkin relate ya dengan topik yang dibawakan Kak Vina tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan pertama dari Kak Yanuar Fazri. Beliau bertanya, kalau rumah inden lebih baik untuk pembayaran DP-nya diangsur atau langsung besar aja ya? Jadi mungkin langsung besar di awal supaya cicilannya lebih murah dan cepat juga tenornya. Dan bagaimana resikonya kalau rumah inden mau DP langsung besar? Oke, silakan Kak Vina. Bagus banget ya pertanyaannya. Jadi gini, untuk rumah inden kan emang ada metode yang namanya DP bertahap atau DP-nya itu bisa dicicil. Nah, sebenarnya mau DP-nya besar atau DP-nya kecil, ketika kamu memilih DP bertahap itu tidak akan ngaruh. Karena gini, misalkan kamu ngambil DP bertahap selama 1 tahun, DP-nya totalnya adalah 50 juta yang dicicil selama 1 tahun. Tapi kamu berencana kalau mau ngambil si properti ini, DP yang mau kamu siapin adalah 100 juta gitu ya. Itu nggak apa-apa. Jadi kamu tetap aja nyicil selama 50 juta selama 1 tahun. Nah, nanti ketika mau pelunasan atau DP-nya ini udah selesai kan artinya kamu sudah harus masuk ke tahap pelunasan. Tahap pelunasan ini kamu udah mulai disuruh pilih mau metode pembiayaannya apa, mau KPR atau cash keras atau mau lanjut cash bertahap ke developer. Jadi bukan cuma DP bertahap aja ya, tapi ada cash bertahap lagi ke developer. Nah, di tahap itu, kalau kamu mau milihnya KPR, artinya kamu pengen dong supaya cicilannya ini bisa lebih kecil nih nanti, karena kamu memiliki cash, ada 50 juta lagi. Ya udah, dari situ kamu bisa tambahin lagi DP-nya ke si developer. Gitu. Jadi, kalau kamu ragu, bisa kok tetap ngikutin 50 juta aja dicicil selama 1 tahun. Atau kalau kamu mau langsung 100 juta yang dicicil selama 1 tahun juga nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi sebenarnya endingnya nanti akan sama, yaitu di plafon kreditnya disesuaikan sama plafon kreditnya nanti udah dikurangi sama harga properti yang dikurangi dengan DP yang udah kamu bayarkan. Terus selanjutnya adalah bagaimana resikonya kalau rumah inden kalau kita mau DP langsung besar? Sebenarnya sih nggak ada sih mau rumah, sebenarnya gini, untuk rumah inden, teman-teman itu
menurutku yang perlu diperhatikan adalah mengetahui kredibilitas si developernya. Jadi selama developernya emang sudah berkredibilitas, sudah dipercaya, gitu ya, udah kelihatan developer ini tuh punya project di mana aja ya, developer ini tuh perumahannya atau yang udah dibangun di mana aja, dan dia serah terimanya sesuai nggak jadwalnya. Kalau dia udah berkredibilitas harusnya sih aman ketika kamu baik mau DP di sana, DP bertahap atau mau cash bertahap di sana. Gitu. Sekian dari aku, semoga dijawab ya. Oke, siap. Makasih banyak Kak Vina. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Mimi Kanesha. Oke, jadi beliau bertanya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah uang booking perumahan hangus jika KPR tidak disetujui oleh bank? Lalu seharusnya bagaimana? Dan yang kedua adalah, apakah bisa mengajukan surat pernyataan untuk buyback ke bank KPR jika pihak developer tidak membangun sesuai perjanjian? Oke, mungkin bisa dijawab Kak Vina. Oke, yang pertama, kalau booking fee, jadi gini, ada yang namanya booking fee, ada yang namanya DP, ya. Jadi booking fee itu di awal untuk ngiket si unit ini, supaya kita booking nih unit ini supaya developer nggak ngejual ke tempat lain atau ke tempat lain. Nah, dari booking fee yang kita udah ikat, kita udah mulai abis itu lakukan menentukan nih, kalau si rumahnya ini udah ready, berarti teman-teman udah mulai nentuin mau pembayarannya pakai apa. Kalau pakai KPR, udah mulai lakukan proses KPR-nya. Biasanya ada developer yang memang memberikan keringanan bahwa kalau KPR sudah disetujui, ya udah DP-nya baru bisa dibayarkan. Atau ada juga yang memberikan keringanan untuk bayar DP-nya, tapi nanti kalau KPR tidak disetujui, ya udah DP-nya balik sekian persen. Tapi kalau untuk booking fee itu tidak balik. Sama seperti membeli properti second, teman-teman kasih tanda jadi ke si penjualnya, terus dari tanda jadi itu mulai melakukan proses KPR. Kalau KPR nggak disetujui, ya udah berarti booking fee-nya nggak balik atau uang tanda jadinya nggak balik. Atau malah sebaliknya, si penjualnya nih yang lalai atau penjualnya nggak jadi ngebatalin transaksi. Artinya penjualnya harus balikin booking kita plus bayar denda 1 kali dari booking yang udah kita bayarin. Gitu. Terus selanjutnya adalah apakah bisa mengajukan surat pernyataan untuk buyback ke bank KPR jika pihak developer tidak membangun sesuai perjanjian. Oke, gini. Jadi untuk buyback ini adalah salah satu klausa atau perjanjian yang akan diberikan sama si developer ke pihak bank. Jadi bank itu kalau dia bekerja sama dengan developer, artinya sudah memiliki buyback dari si developer. Apalagi kalau developernya ini yang modelnya belum bisa langsung AJB, belum bisa langsung balik nama sertifikat. Kalau dia masih PPJB kan sudah belum bisa dilakukan transaksi atau dijual kembali ke orang lain kan. Jadi bank ini tidak bisa menyita karena tidak ada sertifikatnya. Nah itu ada dari bank. Jadi kalau sampai, tapi kalau buyback ini seperti ini. Kalau sampai dalam waktu yang ditentukan bangunan ini belum siap atau sertifikatnya ini belum jadi, belum pecah, sehingga si si developer itu membeli kembali rumah itu dari si pihak bank. Jadi kita dari sisi dari sisi pembelinya akan dapat ganti rugi dari yang udah kita bayarkan, seperti itu. Atau sebenarnya lebih aman sih ketika kamu beli dari developer, tahu nih udah ada bank mana aja yang bekerja sama, itu udah jadi patokan si developer ini bisa dipercaya atau enggak. Terima kasih banyak Kak Vina. Semoga terjawab ya Kak Mimi Kanesha. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Syafatasha. Oke, beliau bertanya 3 pertanyaan nih. Jadi pertanyaan pertama, aspek apa saja yang perlu kita perhatikan saat kita ingin membeli properti? Dan yang kedua, apa saja syarat dan ketentuan dari pihak bank untuk mengajukan KPR? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menentukan pilihan terbaik saat kita ingin berinvestasi di bidang properti, dan gimana sih keuntungan mungkin untuk investasi di properti sekarang ini gitu. Oke, mungkin silakan dijawab Kak Vina. Aspek yang perlu kita perhatikan saat membeli properti tadi aku udah jelasin dari sisi lokasi, akses, luas propertinya, harganya sih sebenarnya gini.
harga itu adalah menjadi yang di awal. Jadi kita udah punya budget. Nah, ketika kita memiliki budget, kita mulai mencari dong propertinya. Propertinya ini apa aja yang sesuai atau yang bisa kita perhatiin gitu. Kalau budget udah kita tahu, kita udah pegang nih 650 juta. Sekarang tinggal cari propertinya yang kayak gimana. Banyak dong properti yang harga 650 juta. Apa nih yang kita perlu perhatiin? Yang pertama lokasinya, terus yang kedua si luas bangunan atau luas tanahnya, terus aksesnya, itu yang harus kita perhatikan. Ada 5 aspek yang tadi aku bilang, dan itu balik lagi ke masing-masing orang, karena tiap orang memiliki prioritas mana yang perlu diutamakan untuk huniannya dia sendiri. Ada yang dia prioritas pertamanya di lokasi, ada yang prioritas pertamanya mungkin di akses, ada juga yang prioritas pertamanya dari luas propertinya. Itu. Terus yang pertanyaan kedua, syarat dan ketentuan kalau kita mau ngajuin KPR. Nah, syarat dan ketentuan secara global kalau kita mau ngajuin KPR yang pertama adalah tercermin di rekening. Ini sekarang sangat banget harus terlihat jelas ya. Tercermin di rekening ini gimana? Kalau teman-teman memiliki penghasilan, gajian gitu tiap bulan, pastikan gaji itu tercermin atau ditransfer ke rekening. Atau ada juga ya, walaupun sebenarnya sekarang udah jarang perusahaan yang memang melakukan gajiannya ngasih cash gitu. Tapi kalau memang kamu salah satunya yang ada dari perusahaannya, gajian tiap bulannya itu dapatnya cash, usahakan ketika gajian di tanggal yang sama, teman-teman langsung setor ke bank. Nggak apa-apa besoknya mau ditarik lagi, nggak apa-apa. Yang penting udah ada kelihatan tiap tanggal sekian tuh ada kredit masuk, sekian dari gaji teman-teman. Atau bisa minta dari si perusahaannya untuk kita tolong ditransfer. Karena itu akan kelihatan. Terus yang berikutnya adalah record dari slip checking atau BI checking. Ya, sekarang namanya udah slip checking. Record ini harus benar-benar clear. Jadi teman-teman punya fasilitas apa aja itu akan kelihatan dari slip checking. Teman-teman punya kartu kredit pemakaiannya berapa, atau pernah telat, atau mungkin selama 5 bulan terakhir ini lancar, tapi di 6 bulan kemarin itu teman-teman ada telat bayar, telat 3 hari, telat seminggu, itu udah kelihatan dari slip checking. Itu akan menjadi poin minus ketika analisa dari si analis banknya. Di antara itu, selain dari diri kita, ada juga penilaian dari si kolateralnya atau si jaminannya. Jadi nggak serta-merta kitanya udah bagus nih, slip checking-nya clear, penghasilannya oke, nggak ada cicilan yang berjalan juga, tapi ditolak KPR-nya. Bisa, kenapa? Propertinya yang nggak sesuai sama kriteria dari yang si banknya ini. Propertinya misalkan lokasinya tempatnya banjir, atau propertinya di lokasi yang memang tidak tidak sesuai sama ketentuan dari bank gitu. Nah, ini teman-teman yang harus tanya. Bisa aja dari bank yang A nggak sesuai. Misal contohnya propertinya dekat sama tempat pemakaman. Sama bank yang A ini udah jelas saklek misalkan ditolak. Tapi sama bank yang B mungkin masih bisa dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Jadi itu berbeda-beda. Itu makanya selain survei si rumahnya, teman-teman udah survei juga si banknya yang mau kita proses KPR. Terus bagaimana cara menentukan pilihan terbaik untuk investasi properti? Yang pertama, kalau teman-teman mau investasi properti, ini adalah kunci ya, mencari lingkungan yang atau area yang sedang berkembang. Kenapa? Karena harga properti kita itu pasti akan ikut naik. Berbeda cerita sama teman-teman beli properti di area yang sudah berkembang. Jadi areanya itu udah ada pusat perkantoran, udah ada sentral bisnis di situ, udah harganya udah tinggi. Jadi untuk investasi nggak cocok, kurang cocok. Tapi kalau untuk dihuni itu akan lebih cocok. Nah, kalau untuk investasi cari properti yang harganya masih baru, masih fresh kayak tadi aku bilang properti inden. Terus juga cari propertinya memang di daerah yang akan berkembang. Jadi si developer ini lahannya masih luas, dia juga masih akan mengembangkan area tersebut. Nah, kalau area itu sudah berkembang, fasilitas-fasilitas sudah bertambah, akan mempengaruhi harga dari properti yang kita miliki. Jadi dari awal kita beli misalkan 300 juta, terus 5 tahun atau 7 tahun lagi area itu udah lengkap, udah full, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Tuh. Itu cocok untuk investasi. Bisa menjawab ya. Oke, siap. Makasih banyak, Kak Vina. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan mungkin ini cukup menarik ya, sesuai dengan pembicaraan sebelumnya juga. Mungkin dari Kak Ulfa Fajriati.
Jadi beliau bertanya, apakah di masa pandemi ini aman untuk berinvestasi properti? Dan apakah Pinhome adalah platform yang khusus untuk membeli rumah saja atau kita bisa menjual rumah di sini nantinya, dan bagaimana aspek penjualan rumah yang letaknya tidak hoki atau ada di Jalan Tusuk Sate? Apakah ada perbedaan harga dan lain-lain? Oke, mungkin silakan Kak Vina. Oke. Untuk berinvestasi properti sebenarnya nggak ada kata-kata aman atau nggak aman. Bahkan kalau aku bilang di kondisi pandemi seperti ini banyak banget orang yang menjual propertinya. Dan banyak juga orang yang menjual propertinya itu orang sebutnya BU, jual BU, artinya jual butuh uang atau jual cepat. Jadi dia harganya tuh memang di bawah harga pasaran. Yang penting cepat laku aja. Nah, itu salah satunya yang cocok untuk kita beli propertinya. Atau kalau teman-teman mau beli properti dari developer, itu juga nggak ngaruh. Developer tetap kok berkembang terus, tetap akan ngebangun terus gitu. Jadi untuk membeli properti apakah ini kondisi atau situasi yang pas atau enggak, untuk beli properti itu now or never gitu ya, sekarang atau enggak gitu. Jadi kalau memang udah punya, dananya udah siap sekarang, ya udah ayo deh langsung dilakukan sekarang. Nggak usah nanti-nanti, kalau nanti-nanti harganya udah cukup tinggi lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Terus Pinhome khusus untuk membeli rumah saja atau kita bisa menjual rumah kita di sini nantinya. Ya, jadi di Pinhome ini ada listingan juga ya, Rehan. Jadi bisa masukin iklannya atau kita mau cari rumah bisa juga cari dari listingan itu. All in semuanya ada di Pinhome. Mulai dari ngitungin, terus nyariin rumah itu ada. Atau teman-teman mau naruh rumahnya mau dijual, taruh diiklanin di sini di Pinhome itu bisa juga. Dan bagaimana kalau menjual rumah yang letaknya di Hook atau di Jalan Tusuk Sate? Apakah ada perbedaan harga dan lain-lain? Tahu aku gini ya, di platform jual beli manapun, ketika mau jual rumah, itu tergantung dari si sellernya, mau masukin harga berapa. Nah, apakah harga itu dibedakan atau apakah harga itu kemahalan atau enggak, itu nanti tergantung dari pasar, tergantung dari si buyernya menganggap rumah ini kemahalan atau enggak, karena dia akan melakukan review. Nah, makanya aku bilang, selain ketika kita membeli properti, kita harus survei rumah ini sudah sesuai harga pasaran atau belum. Kalau mau jual properti, ya kita sebaiknya survei juga. Rumah yang di daerah ini, di daerah yang sama, dengan luas yang sama, kira-kira harganya berapa ya? Terus juga tusuk sate, gitu ya. Yang pertama, tusuk sate itu ada beberapa bank yang menganggap itu menjadi poin minus jika kolateral ini dijadikan jaminan, si properti ini dijadikan kolateral atau dijadikan jaminan di bank. Ada beberapa bank yang beranggapan seperti itu. Tapi ada juga yang bisa menerima rumah yang berada di tusuk sate karena ada beberapa kepercayaan yang menganggap rumah di tusuk sate itu nggak bagus. Dan sebenarnya bank itu cuma takut ketika terjadi one prestasi, terjadi telat bayar atau mangkir pembayaran dari si nasabahnya, bank ini nggak bisa ngejual properti yang ditusuk sate ini karena banyak orang memiliki prinsip bahwa rumah tusuk sate nggak bagus atau ada beberapa hal yang membuat orang nggak mau beli rumah di tusuk sate, sehingga itu membuat bank bisa lama menjual si propertinya atau bisa lama melelang propertinya. Kalau di Hook, malah kalau di Hook ini harganya lebih tinggi atau orang banyak yang bilang harga rumah di Hook itu lebih tinggi. Kenapa? Karena memang ada tanah lebih gitu. Jadi kalau teman-teman perhatiin, rumah di Hook itu dengan tipe yang sama dengan rumah-rumah yang lain, dia pasti punya lahan atau punya tanah yang lebih. Jadi ya harganya akan lebih tinggi daripada yang lain. Semoga menjawab ya. Oke, makasih banyak Kak Vina. Mungkin aku pengen nambahin juga kali ya untuk teman-teman di sini yang mungkin ingin menjual propertinya gitu. Mungkin bisa dicek aja lewat Instagram @rekanpinhome ya, karena di situ akan ada informasi gitu seputar gimana cara menjual rumah atau properti gitu melalui aplikasi Pinhome. Oke, jadi mungkin segitu aja ya pertanyaan kita pada malam hari ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf, apalagi pertanyaan-pertanyaan seputar KPR gitu ya, karena di tanggal 29 Maret nanti kita juga akan mengadakan webinar lagi nih bersama Kak Vina lagi tentunya. Dan topik yang akan kita bahas juga relate nih dengan KPR, yaitu simulasikan pembelian rumah pertamamu. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa langsung cek Instagramnya Pinhome dan mungkin bisa langsung daftar untuk webinarnya nanti.
Oke, mungkin kita bisa lanjut nih ke sesi yang mungkin paling ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman, yaitu sesi kuis. Nah, jadi mungkin untuk sesi kuis ini, sesi kuis ini akan ada hadiah saldo GoPay sebesar 50.000 untuk pemenang beruntung nih. Nah, jadi sesi kuis ini akan langsung dilaksanakan langsung melalui Zoom ini. Jadi nanti akan ada pop-up Windows dari Zoom-nya langsung dan akan langsung muncul di layar teman-teman. Dan dari situ teman-teman bisa langsung menjawab kuis tersebut. Oke, mungkin kita bisa mulai aja kuisnya. Sebentar. Oke, mungkin untuk kuis ini akan dilaksanakan selama 2 menit ya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung mengisi sesuai jawabannya masing-masing. Oke, mungkin sudah diluncurkan kuisnya. Teman-teman bisa langsung menjawab nih selama 2 menit. Jadi ada 3 pertanyaan ya, dan 1 pertanyaan untuk teman-teman terkait saran dari Webinar Property Academy. Yang pertama adalah pertanyaan pertama, yaitu yang bukan salah satu metode pembiayaan properti adalah, oke. Jadi ada 5 jawaban. Pertama, cicilan pinjaman online, cash keras, KPR dan KPA, cash bertahap, cicilan lembaga multi finance. Nah, apa nih kira-kira yang bukan salah satu metode pembiayaan properti? Oke, mungkin sambil nunggu kita ada juga nih pertanyaan selanjutnya, yaitu nama fitur di aplikasi Pinhome untuk memperkirakan budget properti berdasarkan kemampuan adalah. Oke, mungkin bisa dilihat dulu nih kalau misalnya teman-teman punya aplikasinya. Yang pertama ada simulasi budget rumahku, atau yang kedua ada cek budget ideal, yang ketiga ada cek budget rumahku, dan yang keempat ada simulasi budget ideal. Oke, mungkin bisa langsung dijawab nih kira-kira apa ya fitur di aplikasi Pinhome. Dan selanjutnya ada pertanyaan ketiga, yaitu yang di bawah ini merupakan pertimbangan sebelum membeli properti menurut pemaparan materi sebelumnya, kecuali yang pertama ada lokasi, luas tanah, desain interior rumah, fasilitas, aksesibilitas. Nah, kira-kira apa nih? Oke, mungkin untuk kuisnya itu langsung muncul melalui pop-up-nya ya. Akan ada Windows langsung dari Zoom-nya. Nggak muncul. Oke. Ya, mungkin juga bisa ada terkait aplikasinya aplikasi Zoom-nya gitu yang harus diupdate selanjutnya. Mungkin nanti mohon maaf Kak, mungkin bisa diupdate gitu untuk webinar selanjutnya. Oke, mungkin kita masih nunggu lagi nih. Oke, sebentar lagi ya, 30 detik lagi kali ya. Oke, jadi nanti kuisnya langsung muncul di Zoom-nya. Oke, mungkin sebentar lagi nih. Oke, jadi untuk hadiahnya nanti akan diumumkan langsung ya di Instagram-nya Pinhome, yaitu pinhome.id. Jadi teman-teman bisa langsung stay tune aja dan akan langsung dikontak oleh tim kami gitu ya, dan langsung akan segera dikirimkan hadiahnya gitu, GoPay ke nomor teman-teman yang sudah teman-teman submit di bagian kuis nanti. Oke, mungkin segitu aja untuk kuisnya ya. Makasih banyak nih buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Mungkin nanti selanjutnya juga kita akan ada lagi nih kuis-kuis menarik seperti ini. Mungkin bagi teman-teman di sini yang belum bisa gitu mengikuti kuisnya karena ada kendala teknis ya, mungkin mohon diupdate kali ya untuk aplikasi Zoom-nya, soalnya mungkin tidak bisa ini nih, tidak bisa keluar nih kalau misalnya memakai aplikasi Zoom yang lama. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin udah segitu aja kali ya sesi Q&A dan kuisnya.
Aku juga mau kabarin lagi nih kalau tanggal 29 nanti akan ada webinar lagi bersama Kak Vina yang akan membahas tentang simulasi keuangan pembelian rumah pertama. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman untuk daftar karena materinya pasti akan sangat insightful banget dan tentunya akan ada kuis berhadiah lagi nih, seperti ini. So, teman-teman jangan lupa daftar ya di webinarnya. Oke, mungkin sekian aja webinar bahas tuntas properti pada malam hari ini. Semoga materi yang dibawakan dapat berguna ke depannya untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan gitu di dalam webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Vina untuk segala insight serunya. Semoga bermanfaat juga nih buat teman-teman. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman sekalian yang udah hadir gitu, yang udah ngikutin dari awal sampai akhir segini, udah malam-malam gitu, udah mau weekend, tetap aja pengen nih untuk belajar terus mengenai dunia properti. Oke, mungkin sekian akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi Properti Academy selanjutnya. Sehat-sehat ya semua. Terima kasih banyak. Bye. Terima kasih semua, selamat malam.